Di sini saya akan melakukan asuhan persalinan normal 60 langkah. Nah, baik, langsung saja. Pertama itu ibu merasa ada dorongan yang kuat, ibu merasa adanya tekanan yang semakin kuat pada rectum dan vagina, dan perineum menonjol, dan vulva dan sphincterani membuka. Kemudian kita menyiapkan alat. Setelah itu kita memakai alat APD, itu celene. Kita melepaskan perhiasan, lalu kita mencuci tangan di bawah air mengalir menggunakan sabun dengan cara 6 langkah. Setelah itu kita memakai sarung tangan DTT pada tangan yang akan melakukan pemeriksaan dalam. Nah, setelah itu kita masukkan oksitosin di dalam tabung suntik. Lalu kita letakkan di dalam partuset. Setelah itu kita membersihkan vulva dan perineum. Kita mendekatkan alat. Kita akan membersihkan vulva dan perineum. Permisi ya Bu. Kita membersihkan vulva dan perineum dari depan sampai belakang. Lalu kita membuang di lingkup. Setelah melakukan pembersihan perineum, kita lakukan lagi pemeriksaan untuk memastikan pembukaan lengkap. Dari jari tengah, permisi ya Bu, disusul dengan telunjuk. Lalu kita dekontaminasikan sarung tangan di larutan klorin 0-50. Setelah kita mencelup sarung tangan di larutan klorin, kita melakukan pemeriksaan DJJ. Permisi ya Bu. Pastikan DJJ normal, yaitu 120 sampai 160 kali per menit. Nah, setelah itu kita memberitahu ibu bahwa pembukaan sudah lengkap. Kita memberitahu ibu bahwa pembukaannya sudah lengkap, janinnya baik, dan kita mengajarkan cara meneran yang benar. Kita beritahu juga pada keluarganya. Setelah itu kita persiapkan alat pertolongan bayi. Kita meletakkan handuk di atas perut ibu jika kepala bayi membuka vulva 5-6 cm. Itu kita letakkan juga kain di bawah bokong ibu dengan lipatan 1-3. Permisi ya Bu. Nah, setelah itu kita membuka alat partuset, pastikan keseluruhan alatnya lengkap. Setelah kita membuka alat partuset, kita memakai sarung tangan DTT.
Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, pegang kepala secara biparietal. Lalu kita gerakan kepala ke arah bawah untuk distal hingga bahu depan muncul. Setelah itu gerakan ke atas distal untuk melahirkan bahu belakang. Sangga dan susur. Sangga dan susur kepala bayi. Setelah itu kita melakukan penilaian apakah bayi cukup bulan, air ketuban jernih, menangis kuat, dan gerak aktif. Setelah itu kita mengeringkan bayi mulai dari muka sampai kepala dan bagian lainnya. Lalu kita mengganti kain basah dengan kain kering. Lalu kita simpan kain basahnya di tempat. Setelah itu kita memeriksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi janin dan dalam uterus atau hamil tunggal. Lakukan tadi pemeriksaan uterus, kita menyuntikkan oksitosin pada ibu. Kita beritahu ibu akan disuntikan oksitosin. Ibu izin ya. Nah, setelah 2 menit pasca persalinan, kita menjepit tali pusat dengan klem. Di mana klemnya itu kurang lebih 3 cm. Lalu kita mengurut ke arah ibu. Lalu kita urut ke arah ibu dan kita klem kedua dari klem pertama dengan 2 cm. Setelah itu kita memotong tali pusat di antara 2 klem tersebut. Kita melepas klem tersebut. Kita mengikat tali pusat dengan benang DTT. Habis itu, nah setelah itu kita letakkan bayi agar ada kontak kulit dengan ibunya. Kita letakkan bayi di dada ibu dengan cara tengkurap. Sama begini. Dan kita selimuti bayi dan ibunya. Dan kita memakaikan topi pada bayi. Pindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari vulva. Kita letakkan tangan di atas kain pada perut ibu di tepi atas simfisis untuk mendeteksi tangan lain menegangkan tali pusat. Lakukan penegangan tali pusat dan dorongan dorsal kranial. Gimana caranya? Tarik saja sampai dengan 100%. Lalu kita lakukan penegangan dan dorong dorsal kranial hingga plasenta terlepas. Lakukan penegangan dan dorongan dorsal kranial hingga plasenta terlepas. Setelah plasentanya muncul, kita lakukan putaran. Kita simpan di tempat tersebut. Nah, setelah lahirnya tadi plasenta, kita lakukan masase selama 15 detik. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan kondisi plasenta dengan baik dan maternal maupun fetal dan pastikan selaput ketuban lengkap.
Kita melakukan evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum. Lakukan penjahitan bila laserasi menyebabkan pendarahan. Kita pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi pendarahan bervaginaan. Lalu kita celup tangan yang masih memakai sarung tangan dalam larutan klorin 0,5%. Periksa, pastikan kandung kemih kosong. Lalu anjurkan ibu dan keluarga cara melakukan masase yang benar. Setelah itu kita evaluasi pendarahan, jumlah kehilangan darah. Permisi ya Bu. Apa ini? Kehilangannya itu sampai 500 mili. Kita pemeriksaan ibu, kita memeriksa nadinya. Permisi ya Ibu, saya kemana? Periksa bayi dengan suhunya. Permisi ya. Pastikan itu suhunya normal. Lalu kita dekontaminasikan alat dan keamanan tempat semua peralatan bekas pakai di larutan klorin. Dan kita juga membuang bahan dan alat yang terdekontaminasi. Setelah itu kita membersihkan ibu dengan air DTT. Kita bersihkan. Permisi ya Bu. Kita memastikan ibu merasa nyaman ya. Dekontaminasikan tempat dengan larutan klorin. Kita bersihkan sampai bersih. Benar. Setelah kita membersihkan tempat tadi dengan larutan klorin, kita membuka sarung tangan yang kotor, lalu kita celup di larutan klorin. Nah, setelah itu kita mencuci tangan. Lalu kita pakai kembali sarung tangan DTT. Dalam 1 jam, lakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Kita siapkan alat. Permisi ya Bu, saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi ibu. Setelah itu kita periksa apakah mata kiri dan kanan simetris, lalu kita memberi tetes mata pada bayi. Dan kita menyuntikkan vitamin K pada paha kiri. Setelah 1 jam pemberian vitamin K, kita berikan suntik imunisasi hepatitis B pada paha kanan anterolateral. Lalu kita bersihkan bayi. Tadi Ibu melepaskan sarung tangan dengan cara terbalik, lalu kita rendam lagi di larutan klorin. Kita lakukan lagi cuci tangan. Kita lakukan dokumentasi dan mencatat semua hasilnya di dalam faktograf.